Pada suatu ketika, ada dua pemudi yang bernama dan berciri fisik antara lain yakni Ruska dengan ciri fisik bule berupa kulit putih, rambut panjang pirang, bermata biru, dan tinggi badannya adalah yakni 174 cm. Ameko dengan berciri fisik khas Indonesia berupa kulit sawo matang, rambut panjang hitam, bermata coklat tua, dan tinggi badannya adalah yakni 159 cm. Yang mereka berdua adalah saudari angkat sejak 4 tahun lalu. Mereka berdua sangat erat persaudariannya bak seolah-olah saudari kandung. Terus di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal yang hanya dihuni dua orang yakni Ruska dan Ameko. Terus Ruska dan Ameko sedang bermain game sepak bola di laptop milik mereka bersama itu dengan menggunakan stick. Ruska dan Ameko bermain dengan begitu lebay, norak, dan tentunya senang nan meriah seolah-olah mereka adalah pelatih tim sepak bola beneran yang saling bertanding pada laga yang sama. Terus setelah 3 jam bermain, Ruska dan Ameko pun pergi bekerja sebagai seniman digital, tukang kebun, dan petani. Terus di tempat lain ada dukun jahat bernama Mbak Arlan yang membangkitkan Dono seorang pendekar gigi legendaris. Ayo kita ceritakan mengenai Dono sang pendekar gigi legendaris. Pada semasa hidupnya Dono adalah salah satu personel Warkop DKI. Bersama Indro dan Kasino, Dono memiliki bentuk gigi yang khas yakni monyong atau tonggos sehabis pensiun dari grup Warkop DKI. Dono pergi ke pendalaman untuk berlatih menjadi pendekar yang beda dari lain yakni pendekar gigi. Dono berlatihnya begitu khusyuk ibaratnya sedang membuat bahasa baru. Terus setelah Dono selesai berlatih, Dono langsung gabung dengan tentara. Dono malahan menjadi tentara dengan jumlah skor mengalahkan musuh tertinggi sendirian. Dan membuat Dono mendapatkan banyak penghargaan dari demikian. Terus beberapa tahun kemudian sekitar 2001, rumah Dono dirampok. Dan para perampok itu membekap Dono yang sedang tidur nyenyak dengan kain yang telah direndam air yang telah dicampur racun tikus dan saus cabai rawit. Terus Dono wafat karena itu. Dan kita balik pada cerita utama. Mbak Arlan membangkitkan Dono sang pendekar gigi dengan ilmu hitamnya itu. Dono pun bangkit dan kaget melihat dirinya hidup kembali. Terus Mbak Arlan sang dukun jahat memerintah sang pendekar gigi itu untuk mewafatkan orang-orang yang dianggap oleh Mbak Arlan menghalangi jalannya untuk berkuasa. Dono pun tak bisa membantah karena telah dikendalikan oleh Mbak Arlan. Terus setiap orang yang dianggap Mbak Arlan ngalangin jalannya ke tahta kekuasaan wafat satu persatu dengan sungguh misterius. Dan kita kembali ke Ruska dan Ameko yang sedang menonton sinetron yang berjudul Detektif Kasino dan Inspektur Indro. Beberapa menit kemudian sedang asik-asiknya menonton sinetron tiba-tiba muncul berita yang berisi berikut. Kematian misterius setiap orang yang menurut desas-desusnya adalah ulah dari Mbak Arlan melalui bonekanya berupa mayat hidup yakni Dono sang pendekar gigi. Yang konon dikarena para korban dianggap menghalangi ambisi Mbak Arlan menuju tahta kekuasaan. Terus Ruska dan Ameko tercengang-cengang tapi masih ragu. Ruska dan Ameko pun belajar bela diri demi bisa menghadapi Dono sang pendekar gigi yang dikendalikan oleh Mbak Arlan itu. Ruska dan Ameko mempelajari bela dirinya dengan sungguh khusyuk ibaratnya membangun dan mendirikan sebuah kota. Beberapa waktu kemudian, Ruska dan Ameko telah menjadi pendekar dari hasil latihan mereka selama ini. Ruska menjadi pendekar kuda bersayap dan Ameko menjadi pendekar kumbang lutung. Terus ternyata Mbak Arlan telah berkuasa tapi malahan menjadi tiran yang suka menindas rakyatnya. Terus Ruska sang pendekar kuda bersayap dan Ameko sang pendekar kumbang lutung mengumpulkan orang-orang untuk membentuk pasukan perlawanan melawan dan menggulingkan rezim tiran Mbak Arlan. Beberapa bulan kemudian perang saudara di negeri itu pun meletus. Perang ini begitu hebat nan brutal karena ada para pendekar yang sungguh hebat ilmunya. Beberapa bulan kemudian kubu Ruska dan Ameko telah sampai di kediaman sang tiran bernama Mbak Arlan. Terus terjadi pertarungan sungguh sengit nan hebat bagaikan di film kolosal Indonesia zaman Pak Harto. Ruska sang pendekar kuda bersayap dan Ameko sang pendekar kumbang lutung beserta rekan-rekan mereka berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan pengawal kediaman Mbak Arlan. Kini tinggal Dono sang pendekar gigi. Mereka berdua, Ruska dan Ameko, beserta rekan-rekan mereka melawan Dono dengan penuh jiwa api nan rasa bersalah tapi ekspresi wajah merah Dono karena kegirangan melawan dua pendekar perempuan. Ini membuat pertarungan menjadi sungguh sengit nan kocak. Sampai akhirnya Dono dan rekan-rekannya ditaklukkan. Dono pun berhasil dikalahkan serta diwafatkan dengan teknik kombinasi kuda bersayap dan kumbang lutung.
Dono pun wafat dengan wajah tersenyum berseri-seri dan nasib rekan-rekannya antara lain yakni kurang lebih mirip seperti Dono, Insaf, Naas, dan masih banyak lainnya. Dan terus Mbak Arlan pun di hadapan kekalahan yang nyata. Ia pun memutuskan untuk rela menjadi santapan si jago merah yang ia buat sampai menjadi abu demi terhindar dari hal-hal yang mempermalukan bahkan melecehkan martabat dia dan raganya. Setelah itu Ruska dan Ameko pun dilantik jadi presiden, yang ditempati oleh Ruska, dan wakil presiden, yang ditempati oleh Ameko, negeri itu karena sangat berjasa dalam berhasil melawan dan menggulingkan rezim tiran Mbak Arlan. Baik wahai saudara-saudariku, kira-kira pesan atau amanat apa yang dapat kita ambil dari kisah fiktif kali ini? Coba tuliskanlah di kolom komentar ya.